Obat, obrolan buat anak Tuhan. Shalom teman-teman, kembali lagi di podcast Obat, obrolan buat anak Tuhan. Kali ini saya akan ditemani oleh salah seorang guru yang akan men-sharingkan kisahnya dalam pelayanannya sebagai seorang guru. Oke, langsung aja kita kenalan. Shalom Bu, namanya siapa? Saya Jacqueline Wilhelmine Patislano. Panggilan akrabnya Bu Jack. Oke. Ibu jabatannya sebagai apa nih Bu? Saat ini saya dipercaya Tuhan untuk menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Depena 1 Surabaya. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu kenapa Ibu memilih menjadi guru? Itu sudah jadi cita-citakah dari kecil? Kalau cita-cita mungkin secara tidak langsung dibentuk oleh lingkungan sebetulnya. Karena sejak kecil saya ada bersama-sama keluarga saya, orang tua saya, kakek nenek saya itu profesinya guru. Guru zaman Belanda, kemudian ayah saya juga guru, kemudian om tante saya dosen gitu. Jadi lingkungan itu mungkin yang membentuk jiwa saya untuk menjadi pendidik seperti itu. Oh gitu Bu, enak juga ya. Berarti harusnya pintar ya Bu ya dari kecil ya. Bukan pintar tetapi senang untuk mendampingi atau bersama-sama dengan anak-anak ataupun dengan rekan-rekan. Nah itu sudah terbiasa untuk jiwa mendidik atau membimbing sebetulnya seperti itu. Berarti udah jadi guru ini udah berapa lama? Sampai sekarang ini? Baru 23 tahun. Itu sudah melebihi setengah dari umur saya Bu. Iya, iya. Udah lama banget ya. Itu berarti dari umur berapa Bu? Saya mulai dari tahun 97 ya. Itu begitu masuk langsung jadi guru gitu atau? Iya, sebetulnya ya saya sebetulnya bukan guru mata pelajaran. Saya guru BK atau guru bimbingan konseling dan itu sekarang biasanya disebut itu konselor gitu. Oh ya memang berarti cocoknya. Backgroundnya apa Bu? Iya, saya S1 saya psikologi, ya S2 saya teologi. Berarti benar-benar cocok ya ini. Terus bagaimana Bu Jack mengaplikasikan nilai-nilai firman Tuhan itu dalam kesehariannya sebagai guru? Ya, saya sangat bersyukur. Bahkan saya sangat menikmati peran saya sebagai pendampingan anak remaja, anak muda, karena justru dengan mengetahui kondisi mereka, pergumulan-pergumulan mereka, kemudian masalah-masalah yang sering mereka hadapi, itu menjadi kesempatan buat saya untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Jadi saat mereka mengalami pergumulan, tantangan, bahkan saat-saat mereka sangat terjepit kondisinya, mereka tidak bisa sharing ke orang tua karena itu masalah mungkin juga berkaitan dengan orang tua, kemudian dengan masalah-masalah remaja, mereka sulit untuk bercerita kepada orang tua. Tapi pada guru BK, pada konselor mereka ceritanya sangat terbuka sekali sampai saya menikmati itu dalam artian saya tahu persis kondisi anak-anak seperti apa, hati mereka seperti apa. Di situ kesempatan untuk saya menyadarkan mereka tentang bagaimana kasih Kristus kepada mereka, bahwa mereka itu jiwa-jiwa yang berharga sehingga sangat mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Saya bisa mendoktrin mereka dalam banyak cara untuk membuat mereka merasakan bahwa mereka sebetulnya mereka itu mendapatkan kasih dari Tuhan. Walaupun mereka dalam melewati saat-saat sulit, mereka merasa mereka sendiri, mereka mengalami suasana hati yang begitu tertekan. Nah, itu saat-saat yang paling kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya mengaplikasikan firman Tuhan. Iya, karena di saat-saat seperti itu kan anak-anak bisanya melakukan suatu kesalahan yang biasanya malah tambah fatal. Betul. Mereka mencari jalan dengan tanya teman atau miras, merokok biasanya kan. Iya. Terus apa yang menjadi kerinduan Bu Jack sebagai anak Tuhan itu yang sampai sekarang ini masih sulit untuk dicapai Bu?
Selama saya konseling dengan mereka saat mereka mengalami masalah, bahkan mungkin bagi anak-anak, beberapa anak-anak yang konseling untuk studi lanjut juga seperti itu. Yang masih sulit untuk saya melihat itu bagaimana menyadarkan mereka untuk memakai waktu mereka, gitu ya. Jadi karena apalagi di zaman sekarang ini mereka ada keterikatan dengan gadget, gitu. Kemudian keterikatan mereka dengan kumpul bersama teman-teman sebaya mereka, kelompok-kelompok mereka. Nah, ini yang kadang-kadang mempengaruhi mereka. Untuk mereka tidak bisa fokus sebetulnya dengan tujuan hidup mereka apa. Gitu. Nah, ini padahal kalau kita sering untuk membicarakan, menyadarkan mereka bahwa mereka harus punya tujuan hidup yang jelas, kemudian jangan menyia-nyiakan waktu. Nah, ini sepertinya waktu ini sangat berharga. Itu yang mereka kurang bisa memahami. Dan rasanya setiap ketemu anak, ketemu siswa, ketemu anak-anak usia remaja atau usia muda, terus kemudian melihat keseharian mereka, rasanya menyadarkan tentang pentingnya memakai waktu dengan benar. Nah, itu yang masih belum semua mendapatkan itu. Jadi setiap ketemu rasanya kepingin mengingatkan, karena kalau sudah pegang gadget itu rasanya mereka asik banget gitu. Kalau diganggu ya. Benar-benar. Kalau diganggu tuh rasanya ditanya jawab, tapi fokusnya beda gitu. Nah, ini yang masih menjadi kerinduan, supaya anak-anak muda, anak-anak remaja bagaimana menghargai waktu, seperti itu. Iya, nggak usah mereka, Bu. Saya aja susah kadang-kadang menghargai waktu. Terus sekarang kita bicara soal pandemi ini, Bu. Iya. Ini kan pandemi ini menghantam hampir semua aspek kehidupan, Bu. Ekonomi, politik, ataupun sekolah ini ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak yang jadi kita nggak bisa tatap muka sama murid gitu. Iya, betul. Nah, terus itu dari segala macam kesusahan ya yang menimpa selama pandemi ini, apa yang membuat Bu Jackie itu tetap bisa bersyukur, Bu? Pastinya saya selalu mengingat pesan firman Tuhan bahwa kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan. Itu nomor satu dulu. Kemudian dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, atau katakan saat pandemi seperti ini pun, kita belajar untuk melihat sisi positifnya seperti apa. Karena dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau itu peristiwa yang menyenangkan maupun itu peristiwa yang tidak menyenangkan, selalu ada sisi positif yang bisa dilihat. Selalu kita bisa mengambil sisi positif. Karena kalau kita melihat dari sisi negatif, seperti tadi disampaikan, pandemi ini merubah banyak hal ya, yang dampaknya cukup luas di segala segi, pasti berdampak. Tetapi kita belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, itu yang pertama. Kemudian kita melihat dari sisi positif, apa yang Tuhan inginkan dalam situasi seperti ini, atau sisi positif apa yang kita bisa ambil di tengah-tengah situasi pandemi ini. Sebetulnya banyak sekali gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan sekolah. Di sekolah itu selain kita nggak bisa tatap muka, itu kan kita mengatur kembali jadwal untuk supaya siswa ini bagaimana mereka untuk tidak tambah malas gitu ya. Karena kan mereka menerima pelajaran kan di rumah gitu. Jadi bagaimana saya harus selalu bersama-sama guru-guru saya untuk menyemangati, untuk melihat sisi positifnya. Itu kesempatan untuk guru untuk membuat dirinya supaya kreatif gitu. Bagaimana caranya supaya walaupun pembelajaran jarak jauh secara daring, kemudian menggunakan media sosial juga seperti itu bagaimana tetap bisa menyemangati anak-anak yang belajar dari rumah. Kita kerjasama juga dengan orang tua seperti itu. Bagaimana untuk mengingatkan anak, untuk dia tetap dalam suasana belajar.
Karena kadang-kadang ini pandeminya kan cukup lama ini sekarang, Iya, udah gitu lama, ya. ya. Nah, mungkin anak-anak awalnya suka belajar jarak jauh seperti itu ya, bisa pakai laptop, kemudian bisa pakai gadgetnya juga gitu. Tapi lama-lama situasinya menjadi mereka santai, malas karena tidak dalam suasana belajar yang di sekolah di ruang secara khusus gitu. Nah, ini tuntutan yang positif yang bisa diambil bahwa guru dituntut untuk kreatif, berbagai macam cara, metode yang dipakai untuk belajar untuk supaya anak juga termotivasi. Nah, ini mungkin positifnya untuk melihat bahwa situasi seperti ini pun kita sebagai pendidik atau guru kita juga diminta untuk supaya tetap kreatif, inovatif gitu. Jadi bisa memunculkan hal-hal baru supaya anak-anak kita walaupun belajar jarak jauh mereka juga tertarik untuk mengikuti pelajaran. Iya, kalau menurut saya tuh susah ya Bu ya. Karena kita di kelas aja tuh kadang males loh. Maksudnya dengerin guru aja kita masih ngantuk. Apalagi ini dia bisa ngelakuinnya dengan di kasur, megang gadget kan tinggal ngatur background aja seolah-olah lagi bagus gitu ya. Betul. Justru itu kreativitas dari guru sangat diperlukan sehingga mungkin tetap belajarnya dari rumah, tetapi ada banyak cara yang sudah selama beberapa bulan ini sudah diterapkan. Jadi bagaimana kalau dengan media Zoom kita masih bisa tatap muka dengan siswa, dan itu selalu setiap guru selalu memberi kesempatan walaupun mungkin beberapa menit menyapa, kemudian emosi tetap harus dijalin gitu ya dengan tatap muka lewat Zoom itu. Nanti baru setelah itu materi pun bisa diberikan lewat gadgetnya, bisa dengan berbagai macam metode bisa. Tetapi sapaan-sapaan atau keterikatan secara emosi harus tetap dibangun lewat media Zoom itu sehingga anak bisa untuk tetap berbicara secara langsung walaupun jarak jauh. Itu berarti kalau untuk kayak guru BK gitu berarti agak susah ya Bu ya? Iya, kalau ya? untuk guru BK konselingnya memang jarak jauh, tetapi kalau memang mereka sangat membutuhkan, kita tetap memberikan kesempatan untuk mereka hadir ke sekolah, kita tetap menetapkan protokol kesehatan, mereka harus tetap pakai masker, harus cuci tangan, suhu tubuh, terus kemudian kita bicara seperti ini, ada jarak. Mereka yang membutuhkan bisa. Kadang-kadang dengan media gadget seperti ini, saya sendiri masih menerima konseling tengah malam gitu. Iya, jadi sudah jadi passion, jadi harusnya senang-senang aja Bu ya. Iya, saya malah senang kalau ada anak yang saya biasanya waktu 24 jam silakan. Karena anak-anak muda itu, anak-anak remaja kadang-kadang saat mereka mereka bete, mereka pas ada masalah yang mereka sendiri tidak bisa ngatasi, ya mereka langsung biasanya, mami ada waktu gitu, minta waktunya gitu, terus saya langsung jawab, yang silakan, kamu kenapa gitu. Nah itu akan menjadi obrolan tengah malam yang biasanya ya itu tempat mereka untuk curhat dengan saya, dan saya itu tadi mengaplikasikan firman Tuhan buat mereka seperti itu. Tapi bagaimana Ibu kalau menghadapi anak-anak yang bukan seagama, maksudnya yang dari agama seberang gitu? Iya. Apakah tetap diaplikasikan juga? Iya. Kan firman Tuhan itu bisa dipakai untuk semua orang. Gitu. Jadi sekolah kami Dapena itu memang sekolah nasional, kita semua agama bisa ada di sana, dan saat yang tidak seiman pun untuk konseling dengan mereka, dasar-dasar firman Tuhan itu sangat dipakai untuk konseling untuk semua anak. Jadi bagaimana sekarang kalau kita berbicara tentang mereka berharga di mata Tuhan. Nah itu semua Tuhan bilang buat semua, kita manusia itu berharga. Semua ciptaan Tuhan berharga di mata Tuhan. Nah tinggal sekarang mereka diingatkan untuk mereka kembali pada jalan yang benar seperti apa, kemudian dibimbing dengan cara-cara yang sesuai dengan porsi-porsi yang sudah ditetapkan gitu. Berarti kita harus tetap jadi berkat buat mereka ya. Iya. Nah ini ngomongin soal berkat Bu, sebaiknya untuk anak-anak Tuhan ya Bu, ini kalau Bu Jacqueline kan kayaknya visinya udah jelas ya,
yang harus dilakukan. Nah kalau misalnya kayak anak-anak Tuhan kayak saya Bu, yang masih muda, yang kita masih ya nggak muda-muda banget sih, cuma masih nyari istilahnya, kayak masih nyari tujuan hidup lah Bu. Itu kira-kira di tengah pandemi seperti ini Bu, apa yang harusnya kita mulai persiapkan supaya ya selagi kita ya dalam kesusahan juga, kita tetap bisa jadi berkat juga buat anak-anak Tuhan buat orang lain di sekitar kita gitu. Satu yang harus tetap menjadi fokus itu adalah kita harus optimis. Kita satu optimis bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, itu pasti Tuhan punya maksud. Nah, tinggal sekarang kita sebagai anak Tuhan, kita fokus pada tugas dan tanggung jawab profesi kita masing-masing. Sebagai apapun kita, mungkin Ricky juga sebagai anak-anak Tuhan, tetapi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Coba kita optimis dulu dengan Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan selalu ya dan amin, tidak pernah merancangkan yang tidak baik. Amin. Jadi kalau kita ada dalam situasi yang tidak baik, situasi yang tidak enak, di depan tadi saya katakan, selalu harus bisa mencari sisi positifnya, karena pasti kita akan menemukan sisi positifnya seperti apa. Oke. Kira-kira Ibu punya pesan dan harapan nggak buat anak-anak Tuhan itu dalam mempertahankan standar hidupnya sesuai dengan firman Tuhan pada masa sekarang? Karena kita tahu sendiri ya, mulai dari SMP, SMA itu kan istilahnya kayak kebobrokannya tuh udah parah gitu loh Bu, dibandingkan sama zamannya, apalagi dibandingkan sama zamannya Ibu kan. Iya. Kita kan anak muda sekarang ini benar-benar sudah kayak gimana ya, maksudnya kayak istilahnya kayak nggak ada sopannya gitu sama orang yang lebih tua. Nah, kira-kira Ibu punya pesan nggak buat kita yang masih muda? Bukan berarti Ibu udah tua banget ya Bu. Maksudnya nilai-nilai Bu yang menurut Ibu anak zaman sekarang nih masih kurang, selain yang tadi ya, yang waktu tadi, menghargai waktu itu. Iya. Kalau kita anak-anak Tuhan, mestinya kita, pesan yang sebenarnya harus selalu diingatkan kita ini kan berbeda sebetulnya. Kita ada di dunia tapi kita bukan milik dunia gitu. Jadi kita ini punya status sebagai anak-anak Tuhan, itu kita harusnya tampil beda, bukan tampil beda yang aneh, tidak, yang sewajarnya saja, tetapi kita bisa tetap menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau bahasa firman Tuhan, kita harus tetap bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang ya tadi dikatakan bobrok tadi seperti apa. Nah, makanya tugas pendidik, tugas hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu berusaha untuk selalu mengingatkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan itu punya sesuatu yang harusnya berbeda dengan anak-anak dunia. Sehingga itu yang saya katakan tadi, saya rasanya selalu ingin punya waktu juga dengan anak-anak seperti ini, anak-anak Tuhan, supaya mereka itu sadar gitu ya, kita ini harus jadi teladan, harus jadi contoh buat jadi saksi buat anak-anak yang lain, sehingga tetap terkontrol walaupun kita ada di tengah-tengah suasana atau pergaulan yang sudah bobrok seperti ini. Mungkin juga dalam unggah-ungguh, kalau orang Jawa bilang kita kurang sopan dalam cara menjawab atau dalam berbicara. Nah, itu yang harus dipertahankan sebagai saya, khususnya mungkin yang usianya sudah lebih tua dari anak-anak yang muda. Ini rasanya selalu harus mengembalikan, mengingatkan porsi kita sebagai anak Tuhan harus seperti apa, harus menjadi saksi Tuhan. Kalau kita sudah diingatkan, disadarkan bahwa kita harus mempunyai peran sebagai saksi Tuhan, itu harusnya otomatis kalau itu terus diingatkan, pasti kita akan berbeda. Jadi standar kita tetap harus, anak-anak Tuhan punya standar, dan standar kita adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita berjalan selalu diingatkan dengan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu pasti kita akan berbeda. Harus berbeda. Oke. Ya, karena kita tahu ya Bu Jacqueline ini orangnya sibuk ya. Sibuk nggak Bu? Oke, terima kasih ya buat Bu Jack untuk mau meluangkan waktunya untuk sharing yang ya
harusnya bermanfaat ya buat anak-anak yang ada di luar sana. Semoga ya teman-teman yang melihat ini bisa dikuatkan juga seperti saya juga, ya dapat banyak ilmu lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu yang sekarang cukup rawan dan harus selalu diingatkan. Bagaimana kita harus tetap mempertahankan iman sampai akhir hidup kita. Itu karena tantangan di sekitar kita itu sangat kuat untuk menarik kita jauh dari Tuhan. Betul. Tuh, dengar ya. Oke Bu Jack, terima kasih untuk waktunya. Nanti kalau ada waktu kita podcast lagi. Terima kasih. Oke. Sekian dulu video kali ini teman-teman. Lihat kan Bu? Lihat ke situ. Sekian dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya.